Welcome to Generasi Ngopi Aryan Radika Production. Nah, kali ini kita talk show sama Kepala Desa Lambang Sari. Kepala desa yang paling cantik di Kabupaten Bekasi ini. Ih, keren Bun. Nah, Lambang Sari ini banyak banget inovasi-inovasinya. Dari situ Ciberem, terus juga kader-kader PKK-nya juga benar-benar muncul. Nah, oke, sekarang kita langsung ngobrol aja sama kepala desanya. Nah Bun, sebelumnya saya mau nanya dulu Bun. Nama siapa Bun? Nama saya Pipit Haryanti, Sarjana Ekonomi Islam. Nah, keren. Saya mau nanya, kenapa dipanggilnya Bunda? Biasanya kan ibu-ibu gitu. Kenapa dipanggilnya Bunda? Ya. Semuanya soalnya manggilnya Bunda. Gitu. Karena anak-anak Bunda manggilnya begitu. Jadi anak-anak. udah jadi kebiasaan di rumah dibawa ke kantor. Dibawa ke kantor. Gitu. Jadi satu kantor ini semua manggil Bunda. Betul. Ih, keren. Bunda ini kepala desa terpilih di tahun 2018 ya Bu? Betul. Sebelumnya ini petahana atau bukan Bun? Sebelumnya petahana. Sebelumnya kepala desa yang maksudnya Bunda. Iya, petahana atau baru? Oh, baru. Nah, sebelum jadi kepala desa ini jadi apa, Bu? Alhamdulillah sebelum menjadi kepala desa memang perjalanan Bunda cukup panjang dan cukup pelik gitu kan. Pertama memang Bunda memutuskan untuk menikah di usia 24 tahun, itu menjadi target. Kenapa? Karena pengennya punya anak itu cukup usianya, tidak terlalu tua begitu kan. Nah, alhamdulillah banyak hal yang Bunda lakukan dan Bunda perjuangkan. Nah, sebelumnya memang Bunda ini kuliahnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S1 Ekonomi Islam. Tetapi luar biasa perjuangan ketika menjadi ibu rumah tangga. Karena harus menanggalkan pekerjaan gitu kan untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, kemudian Bunda sempat mengajar di salah satu TPA yang ada di wilayah Bunda. Lalu ketika Bunda punya anak kedua, Bunda memutuskan untuk bergabung di salah satu yayasan pendidikan informal. Itu bukan tepatnya pendidikan formal. Bukan, informal. Itu namanya Yayasan Pendidikan Pelita Pelajar, ada di Kebon Kopi Cikarang Utara. Nah, di sana di bawah bimbingan Pak Haji Sarbini, Wakil DPRD Kabupaten Bekasi saat itu. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Betul, Bekasi. Pak Haji Sarbini. Insya Allah semua masyarakat di Kabupaten Bekasi mengenal beliau lah. Figur yang luar biasa memberikan ilmu-ilmu dan pengalaman hidup buat Bunda. Salah satu orang yang berjasa. Nah, sampai Bunda beliau meninggal. Bunda ada di sana, beliau meninggal. Bunda akhirnya meneruskan hidup Bunda di tempat lain gitu. Berarti Bunda asalnya pertama dari mana? Asli Lambang Sari? Asli Lambang Sari. Itu bisa ke Cikarang Utara? Iya, karena mungkin lebih kepada banyak kenal, banyak relasi, sehingga Bunda diminta untuk bergabung ke Yayasan Pelita Pelajar. Betul. Abis dari Cikarang Utara itu Bunda pindah lagi? Pindah lagi. Kemana tuh Bun? Bunda pindah lagi mengelola perusahaan air minum. Oh, air minum. Air minum isi ulang ya, namanya Fajar waktu itu air minumnya. Gitu ya, Bunda mengelola air minum kira-kira sekitar 3 tahunan. 3 tahunan, terus Bunda off lagi, yang namanya nyari pengalaman ya. Gitu, off lagi. Nah, suatu hari memang almarhum orang tua Bunda, bapaknya Bunda, beliau itu salah satu tokoh di Lambang Sari. Beliau dikenal Amil. Amil itu kalau di Lambang Sari itu bahasanya tukang mandiin jenazah. Oh, tukang mandiin jenazah. Iya. Biasanya kalau misalkan tahlilan juga suka. Iya, betul. Jadi tukang mandiin jenazah, terus juga tukang nikahin. Nah, gitu. Berarti itu tugas dari KUA dong, Bun? Iya, sebenarnya pembantu KUA lah, gitu. Pembantu KUA. Nah, sehingga beliau menjadi tokoh di Lambang Sari cukup dikenal gitu, karena memang luar biasa pengorbanannya.
jam 2 malam disuruh mandiin jenazah, oke gitu. Nah, ini adalah salah satu amanah lah yang beliau amanahkan ke Bunda untuk menjadi pemimpin di Lambang Sari. Alhamdulillah sudah tercapai. Nah, alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari masyarakat, Betul. Bunda menjadi kepala desa Lambang Sari. Alhamdulillah. Gitu. Harusnya Lambang Sari ini warganya bangga punya kepala desa seperti Bunda ini karena benar-benar inovatif, amanah. Wah, keren. Mantap. Nah, Bun, ngomong-ngomong Bunda anaknya berapa sih, Bu? Anaknya? Iya. Ada berapa sih? Punya anak berapa sih, Bu? Anaknya sudah 3. Udah 3. Sesuai nomor Pilkades Bunda. Nomor 3. Nomor 3. Itu cewek semua atau cowok semua? Ya, atau? yang pertama laki-laki. Yang pertama laki-laki. Usianya 14 tahun, kelas 2 SMP, kelas 2 Sanawiyah, pesantren. Yang kedua, yang kedua perempuan, kelas 4 SD, yang ketiga usianya baru 4 tahun. Wah, kayaknya Gitu, ganteng-ganteng dan cantik-cantik kayaknya. Iya, insya Allah. Nah, Bun, apa sih Bun yang mendorong Bunda untuk jadi kepala desa selain amanah dari orang tua? Iya, selain salah satu ini amanah dari orang tua Bunda, karena memang Bunda selama ini banyak di luar Lambang Sari. Jadi banyak berbuat itu justru di luar Lambang Sari. Tapi Bunda berpikir ketika amanah itu dimintakan oleh orang tua Bunda, Bunda berpikir bagaimana caranya Bunda bisa mengabdi dan berbakti dan berbuat di tempat yang memang Bunda dilahirkan. Ya, di Lambang Sari inilah tempat Bunda mengabdi hari ini. Berarti benar-benar panggilan jiwa Bun untuk ya, insya Allah, membangun kampung sendiri lah. Iya. Nah, Bun, punya nggak setelah jadi kepala desa program-program pionir? Oh iya. Yang sebelum-sebelumnya nggak ada terus Bunda adakan di sini. Bunda. Betul. Banyak. Apa banyak aja tuh, Mas, banyak. Ya, salah satunya memang hari ini Bunda sangat konsentrasi di pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dan tentunya perlindungan anak. Karena ini udah jadi satu paket, ini menjadi hal yang sangat penting di wilayah kita hari ini, khususnya di Lambang Sari. Salah satunya pemberdayaan, karena buat Bunda sebagus apapun suatu pembangunan, tapi kalau mental masyarakatnya nol, maka nol besar hasilnya gitu. Jadi bagaimana pembangunan ini maju tetapi diimbangi dengan karakter pembangunan mental manusianya yang baik tentunya itu. Nah, yang kedua, program yang menjadi andalan Bunda saat ini, Bunda ingin sekali menjadi desa Lambang Sari ini menjadi desa digital. Digital, ya. Smart Village berarti. Smart Village itu, nah ini sedang kami proses, sedang kami upayakan, mudah-mudahan segera bahwa apapun yang kami lakukan hari ini, Desa Lambang Sari lakukan, ini benar-benar untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, gitu. Jadi ke depan kami punya aplikasi namanya Sidolpin. Apa tuh Bun Sidolpin? Nah, Sidolpin, mau tahu nih. Jadi Sidolpin ini singkatan. Nah, si S-nya itu sistem. I-nya informasi. Sistem informasi. Dolpin itu desa online Lambang Sari Pintar. Sesuai dengan logonya Dolphin. Gitu. Mantap. Nah, ini sebetulnya aplikasi ini belum Bunda launching nih. Kemarin kita terhalang karena memang COVID-19. Jadi konsentrasi kita agak terbagi. Nah, si Dolphin ini di dalamnya kita berharap bagaimana satu aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nanti di dalamnya ada keluh kesah masyarakat. Jadi kami pemerintah Desa Lambang Sari ini mengetahui apa nih masukan-masukan masyarakat. Dan tentunya di aplikasi itu memudahkan pelayanan kami. Karena kita Lambang Sari belum bisa 24 jam pelayanan, maka bagaimana kami punya Grand Wisata, punya Duku Bima, ataupun warga-warga kami yang memang super sibuk, tapi bisa dilayani melalui aplikasi. Ya, kalaupun pengen bikin surat misalnya, ya, cukup lewat aplikasi, nanti ada tawaran mau diantar atau mau dijemput. Kalau diantar, insya Allah kita siap mengantarkan. Tapi aplikasinya ini udah ada, Bun? Sudah ada.
Tinggal launching berarti kan? Tinggal launching. Wah, keren. Nah, jadi tunggu saatnya. Tapi kan desa digital ini kan sebenarnya universal, Bun. Ya. Luas lah Luas. artinya kan. Apa cuma karena ada Dolphin terus ini masuk ke desa digital atau ada lagi selain Dolphin? Ya, kita konsentrasi dulu, Mas, di Dolphin. Jadi di Dolphin itu kita pengennya semua ada di situ. Kebutuhan masyarakat ada di situ, gitu. Nah, ini akan terkoneksi ke BUMDes kita, terkoneksi ke PKK kita. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan PKK juga bisa ditampilkan di aplikasi kita, sehingga masyarakat semua bisa mengakses apapun kegiatan yang ada di Lambang Sari, begitu. Nah, Bun, kalau BUMDes tadi ngomong-ngomong soal BUMDes, Ya. BUMDes Lambang Sari ini bergeraknya di bidang apa nih, Bun? BUMDes kita namanya Lambang Sari Sukses. Nah, BUMDes kita sebetulnya belum lama berdiri, Mas. Tahun berapa tuh? Belum setahun. Belum Berarti setahun. di Sangat tahun baru. ini. Sangat baru. Tetapi alhamdulillah berkat kerjasama dari semua pihak, kita kemarin dapat apresiasi dari Provinsi Jawa Barat. Keren. Salah satu desa berprestasi. Nah, kita dapat hadiah dari Pak Gubernur. Apa tuh, Bun, hadiahnya, Bun? Hadiahnya cukup banyak. Uang, Iya, anggaran. Kita dapat bantuan modal BUMDes sebanyak 100 juta rupiah. Dan alhamdulillah. Nah, memang BUMDes kita bergerak di bidang apa? Unit usahanya ada beberapa unit usaha, salah satunya di barang dan jasa. Nah, kemarin kita dapat program namanya SAB. Apa tuh, Bun? Saluran air bersih dari Kotaku Pusat. Nah, Kotaku, program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Itu memang dari pusat. Nah, SAB ini ada di beberapa wilayah. Ada sekitar 5 SAB, saluran air bersih. Nah, SAB ini dibangun sudah menjadi RO namanya, air siap minum untuk masyarakat. Oh iya. Nah, bentuknya sudah jadi RO. Nah, BUMDes hadir. BUMDes hadir bagaimana memanfaatkan aset yang sudah diberikan kepada kami sehingga menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Nah, oleh karena itu BUMDes hadir. Di sana ada pengelolanya masyarakat juga, Mas. Masyarakat di wilayah itu yang mengelola. Nah, BUMDes beli airnya di situ. Gitu. Berarti, jadi BUMDes punya unit usaha air minum isi ulang. Berarti produksi kita begitu. BUMDes Lambang Sari. Produksi air mineral. Ya. Apa tuh, Bun, mereknya, Bun? Mereknya Tirtasari. Nanti kalau aus cari air minum Tirtasari, itu buatan BUMDes Lambang Sari. Mangga dibeli. Keren, Bun, kan? Terima kasih. Pencapaian prestasi, Bun. Selama Bunda menjabat, apa aja prestasi yang udah Bunda raih? Kan kemarin saya dengar Bunda sempat terpilih dari Kementerian Pemberdayaan, Bunda. Kementerian Pemberdayaan untuk mewakili kabupaten, provinsi atau Indonesia nih, Bun. Mewakili mana nih, Bun? Iya. Jadi alhamdulillah kemarin memang saya juga di luar rencana kita, tapi ini adalah bentuk dari apresiasi yang kami terima atas mungkin kebijakan-kebijakan yang kita ambil di Lambang Sari. Ini kemarin pada saat Hari Ibu, Lambang Sari mendapat penghargaan dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pusat ya, kementerian. Nah, kita mewakili Indonesia bagian barat. Jadi ada 3 desa yang terpilih mendapatkan penghargaan dari Bu Menteri. Harusnya kita udah berangkat ke New York kemarin, Mas. Wah, keluar negeri, Bun. Keluar negeri sebelum keren. Covid. Bulan Maret rencananya kita mau berangkat, mau ikut sidang PBB. PBB? Iya, sidang PBB. Berarti Bunda mewakili Indonesia. Bagian barat. Betul, ya termasuk Jawa lah, Pulau Jawa. Tapi sayang karena Covid, jadi di cancel deh. Atau ditunda nih, Bun? Di cancel karena kan sidang PBB-nya sudah berjalan. Iya, karena kan memang tidak boleh ya karena kondisi Covid, sehingga kita delegasi Indonesia tidak berangkat begitu. Tapi keren, Bun. Iya. Salut saya, Bun. Kita cukup senang. Tapi kemarin Bu Menteri juga sudah Zoom meeting dengan kita, gitu. Sudah Zoom meeting
beliau merasa masih punya hutang gitu kan, masih punya hutang dengan Lambang Sari dan Kutai, desa Kutai gitu. Terus beliau menawarkan gitu, mau kemana nih kan gitu. Kalau kami pada dasarnya Lambang Sari, kalau diajak pergi bukannya menolak, pengen dong jalan-jalan, apalagi ke luar negeri, pingin banget gitu kan. Apalagi situasi hari ini kita bener-bener pengen banget refreshing gitu kan. Tetapi kalau Bunda berpikirnya, kemarin sudah Bunda sampaikan juga ke perwakilan Bu Menteri bahwa kita kayaknya lebih apresiasi kalau Bu Menteri mau main deh ke Lambang Sari gitu kan. Mau main, lihat bagaimana pergerakan ibu-ibu di wilayah Lambang Sari, bagaimana kita sudah membentuk kampung KB namanya di sini yang konsen betul terhadap 8 ketahanan keluarga. Ini nyambung betul dengan programnya beliau sebetulnya gitu kan. Dan bagaimana kebijakan dan program-program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini masuk ke Lambang Sari. Itu sebetulnya yang Bunda harapkan. Jadi bukan hanya Bunda yang merasakan apresiasi ini, tapi semua masyarakat Lambang Sari bisa merasakan kalau bentuknya program masuk Lambang Sari. Tapi respon dari Ibu Menteri itu gimana, Bu? Ya, karena kemarin wakilnya ini akan disampaikan ke beliau. Dan insya Allah di bulan November, karena ada hari ulang tahun anak internasional dan diadakannya di Bali, kemungkinan Bunda diikut sertakan. Nah, jadi Bali jalan-jalannya ke Bali aja deh gitu, karena keluar negeri masih belum boleh. Nggak masalah gitu, nggak masalah kemanapun. Nah Bun, kemarin saya dapat info juga tahun lalu katanya buka Pekan Raya. Oh iya, aduh mengingatkan nih gitu kan. Sedih. Kenapa nggak buka Bun sekarang? Iya, karena memang untuk seluruh masyarakat Lambang Sari khususnya, memang hari ini kita agak prihatin dan bersabar sedikit. Memang ada beberapa program kita, sebenarnya banyak Mas programnya. Ada Pekan Raya Desa, ada upacara desa 17 Agustus, kita keren upacaranya. Terus ada juga kita Pordes namanya Pekan Olahraga Desa, karena kita ini adalah runtunan acara dan kegiatan untuk memperingati tidak hanya 17 Agustus, tidak hanya HUT Kabupaten Bekasi, tetapi juga hari ulang tahun Desa Lambang Sari yang akan dirayakan di bulan Oktober tanggal 10. Jadi kalau itu ulang tahunnya Lambang Sari itu tanggal berapa sih? 10 Oktober. 10 Oktober. 10 Oktober. Berarti itu acaranya bertahap tuh dari bulan Agustus. Iya, dari Agustus, September, Oktober, karena kita ada Pordes. Pekan Olahraga Desa itu biasanya kita melaksanakan itu 3 bulan. 3 bulan. Itu hanya untuk warga. Hanya untuk warga Lambang Sari. Lambang Sari. Gitu, per wilayah, per RW. Dan banyak sekali pertandingannya. Ini ajang silaturahmi kita sebetulnya. Karena warga Grand Wisata yang kata orang sangat tertutup ternyata tidak. Jadi kalau Pordes ini selalu dinantikan sama warga, baik yang di Grand Wisata, di Duku Bima. Jadi mereka senang banget kumpul dengan perkampungan. Semoga Covid cepat berlalu, jadi program-program Bunda berjalan. Amin, amin. Nah Bun, Bunda tuh pengennya di Lambang Sari ini tuh ada apa sih Bun? Rencana nih, pengen bikin apa? Iya. Yang pasti kalau Bunda kalau boleh punya harapan dan insya Allah akan terkabulkan, Bunda ingin Lambang Sari ini menjadi desa yang serba mandiri. Ya, dari masyarakatnya, dari desanya. Jadi Bunda berharap Lambang Sari, karena memang Lambang Sari itu bisa dikatakan lebih cenderung ke kota gitu kan. Jadi di sini perbatasan ya Bu? Perbatasan dengan kota Bekasi. Jadi cenderung ke kota. Bunda berharap ini Lambang Sari ini perekonomiannya bisa diangkat. Amin. Jadi masyarakat di perkampungannya juga bisa mengimbangi masyarakat yang di perumahan. Gitu. Bagaimana peran serta desa untuk membangkitkan ekonomi di wilayah Lambang Sari ini bisa berjalan dengan maksimal. Insya Allah next di 2021 Bunda sudah punya konsep bagaimana menjadikan desa Lambang Sari ini desa yang benar-benar mandiri semuanya.
secara keseluruhan Iya, mandiri. dari seni, budaya, karena gini, untuk 2021 Bunda mau konsentrasi menjadikan Lambang Sari ini desa bahasa, desa budaya, desa pariwisata dan desa digital. Oh, Ini di 2021. 2021 insya Allah Bunda akan memaksimalkan ini. Mudah-mudahan COVID segera berakhir. Amin, amin. Gitu. Dan program-program udah banyak banget Bun ya. Banyak banget. Oh iya Bun, tadi saya jalan-jalan ke keliling Lambang Sari. Iya. Ada kampung budaya. Oh Kampung iya. budaya itu apa sih Bun? Ya, jadi memang di Lambang Sari ini sebetulnya ada satu kampung yang sangat unik gitu kan, sangat unik banget deh. Dia adanya di samping Grand Wisata. Sebelah Green Wisata. Sebelah Grand Wisata. Jadi dia kampungnya kampung banget, tapi sebelahnya perumahan elit dan mewah gitu. Nah, di sana Bunda melihat, memang kan Bunda berawal ini harus memetakan satu permasalahan ya. Ketika kampung ini cocoknya ini. Nah, ada Kampung Tenggilis namanya. Kampung Tenggilis ini kampung paling unik di Lambang Sari. Di sana orang-orangnya nilai seninya tinggi. Oh. Nilai seninya tinggi. Di sana ada klub topeng Betawinya gitu. Nah, bagaimana Bunda bisa mengakomodir, bagaimana Bunda bisa menjadikan Kampung Tenggilis ini kampung yang punya budaya tinggi. Nah, ini PR banget. Dan di sana di Kampung Tenggilis ini sebetulnya ada salah satu ikon yang hari ini lagi booming banget. Apa tuh? Mau tahu nggak? Apa tuh? Ciberem. Ciberem danau. ini danau yang hari ini sedang kita perjuangkan. Mau dijadiin apa tuh Bu? Ya, itu dia. Salah satunya mau jadi pusat budaya. Pusat budaya. Iya dong. Wisata. Salah satunya bisa jadi tempat pusat budaya Lambang Sari, bisa jadi tempat wisata warga, tidak hanya Lambang Sari sebetulnya, mungkin setambun Selatan, sekabupaten Bekasi. Keren. Itu kalau udah dikelola baik, ditata dengan cantik, insya Allah ini bisa jadi tempat wisata murah dan terdekat di Kabupaten Bekasi. Keren, keren. Dan yang ketiga yang paling penting dan paling pokok, ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Lambang Sari khususnya. Wah, Kan berarti gitu. dampak ke masyarakat. Dampaknya banyak banget dan mohon doa seluruh masyarakat. Hari ini Bunda lagi berjuang banget untuk Ciberem karena seperti kita ketahui situ Ciberem ini dikelilingi oleh perumahan PAP atau Grand Wisata. Nah, ini menjadi tugas kita semua bagaimana bisa punya akses masuk ke sana dan bisa memanfaatkan Danau Ciberem ini. Nah, Danau Ciberem ini berarti sekarang lagi diperjuangkan. Iya. Nah, itu responnya dari Pemda itu gimana Bu? Ya, alhamdulillah. Baru aja. Nih Bunda belum ganti baju. Baru saja. Baru pulang dari Pemda ya? Iya, hari ini Bunda dipanggil. Memang Bunda kemarin bersurat ke Pak Bupati Kabupaten Bekasi melalui PUPR untuk memohon dibukakan akses jalan menuju Danau Ciberem karena hari ini ada panel-panel pengembang dari Grand Wisata yang menutupi Danau Ciberem. Ditutup. Nah, alhamdulillah responnya luar biasa dari Kabupaten Bekasi. Terima kasih, kami sudah difasilitasi. Walaupun hari ini belum ada keputusan final, tapi minimal pesan kami sudah tersampaikan lah ke pihak pengembang. Ya mudah-mudahan beliau mau membuka hati kan gitu ya. Membuka hati untuk bisa bekerja sama dengan kita, dengan Desa Lambang Sari dan bisa membuka akses jalannya. Tapi berarti situ Ciberem ini tuh posisinya ada di tengah Grand Betul. Grand Wisata. Betul. Dan ada di dua desa. Desa Lambang Sari dan Desa Lambang Jaya. Begitu. Oh. Itu terbagi dua atau? Ya danaunya satu. Danau satu. Danaunya satu, hanya kewilayahannya ada dua desa gitu. Tapi kok cuma Lambang Sari aja Bun yang memperjuangkan? Sama bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Bareng-bareng lah. Kirain. Berjuangnya harus bareng-bareng karena kalau semakin banyak yang berjuang, semakin banyak jalan insya Allah menuju kesuksesan gitu. Warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi berjuang bareng-bareng kita bikin situ Ciberem jadi tempat wisata Kabupaten Bekasi.
semoga bisa jadi ciri khas wisata, Bun. Amin. Kabupaten Bekasi datangnya ke Ciberem. Nah, gitu. Betul. Keren. Nah, Bun, sekarang kan lagi Covid nih, Bun. Iya. Di sini tuh Kecamatan Tambun Selatan itu kan jadi zona merah, Bun. Betul. Di Lambang Sari ini ada yang positif nggak, Bun? Ada nggak? Ini bicara positif, waduh. Karena luar biasa hari ini perjuangan kita semua, perjuangan pemerintah Desa Lambang Sari, perjuangan BPD, perjuangan tim gugus tugas dan masyarakat gitu kan, bahwa memang Lambang Sari ini memang zona paling merah. Paling banyak. Lambang Sari itu paling banyak gitu kan. Bahkan yang meninggal juga banyak. Tapi ya alhamdulillah ya karena kerjasama kita, ketaatan kita, mematuhi protokol COVID-19, insya Allah berangsur-angsur mulai sedikit-sedikit sembuh lah gitu. Walaupun masih ada di kita masih ada. Nah, katanya kan punya lumbung pangan, Bu. Untuk ibaratnya untuk membantu para pasien dari PDP, ODP gitu. Nah, itu lumbung pangannya tuh kayak gimana sih? Ya. Jadi dari awal COVID-19 kami agak galau sebetulnya ya. Lambang Sari ini bingung banget. Kami minta pendapat ke DPMD, ke pemerintah, ke pendamping desa bahwa kita itu zona merah. Lambang Sari butuh bantuan pangan. Bisakah kami menganggarkan? Jawabannya tidak bisa. Kan gitu ya. Jawabannya tidak bisa kami menganggarkan bentuknya sembako untuk masyarakat. Nah, di situ kami memutar tenaga dan pikiran bagaimana masyarakat Lambang Sari bisa terbantu. Nah, yang perlu kita perhatikan ini ODP sebetulnya. Kalau PDP ada di rumah sakit, tanggung jawabnya rumah sakit atau mungkin tenaga medis lah. Nah, yang menjadi tanggung jawab Bunda saat itu ini adalah ODP atau orang dalam pemantauan yang ada di rumah. Nah, kita meminta mereka untuk stay di rumah, diem di rumah, nggak kemana-mana selama 14 hari. Kalau kita nggak support pangannya, mereka harus dari mana gitu loh. Dapatnya dari mana, makannya dari mana. Sedangkan mereka nggak boleh kemana-mana. Nah, inilah yang menjadi kegalauan kita. Tetapi permasalahan ini nggak Bunda telan sendiri. Nah, Bunda coba curhat ke masyarakat. Gitu. Curhat ke masyarakat bahwa kita mengalami kendalanya seperti ini. Ternyata luar biasa. Respon masyarakat luar biasa. Gitu. Jadi mereka per wilayah itu ngumpulin bahan makanan apapun untuk dibawa ke desa. Jadi dikirim ke desa untuk menjadi lumbung pangan kita. Wah, itu luar biasa sampai banyak banget. Kita di awal-awal Covid itu di bulan Maret kita sebelum bulan puasa waktu itu ya, kita bikin dapur umum. Dapur umum kita buat hampir 800 sampai 1000 bungkus nasi per hari. Tapi kan yang ODP nggak sebanyak itu, Bun. Iya, tapi kan untuk masyarakat yang terdampak, Mas. Iya kan? Ada yang dipecat dari perusahaan, ada Gojek yang nggak bisa nyari uang. Nah, mereka siapa yang mau nanggung? Nah, gitu kan? Nah, itu lumbung pangannya selain untuk ODP ya bisa untuk masyarakat juga, alhamdulillah. Sampai hari ini stoknya masih ada. Sampai hari ini? Iya, jadi kalaupun memang ada situasi darurat, kita harus menerima kabar tidak baik lagi. Seperti kemarin warga kita di Duku Bima, ada yang positif, pembantunya warga perkampungan, keluarga besar, dan harus kita isolasi, ya kita kan juga harus support pangannya. Betul. Dan alhamdulillah masih sangat cukup. Wah, kebutuhan kita. Keren banget. Jarang saya dengar ada lumbung pangan di desa kayak gini. Biasanya ya cukup BLT udah selesai gitu biasanya. Tapi di Lambang Sari ini ada lumbung pangan. Wah, keren banget. Bener-bener Bunda tuh berarti mikirinnya warga masyarakat. Iya dong. Kan dipilihnya sama masyarakat. Betul. Ya harus ada untuk jadi masyarakat. Kepala desa capek nggak, Bu?
Capek. Stres nggak Bun? Stres ada lah, manusia, apalagi perempuan. Apa ya yang kan? bikin Bunda jadi semangat? Ya semangatnya tadi. Bunda ingat visi misi Bunda. Bunda ingat bahwa ini amanah dari orang tua Bunda. Dan ini amanah dari seluruh masyarakat Lambang Sari yang punya harapan besar ke Bunda. Itu yang menjadi terngiang-ngiang terus gitu loh. Jadi bagaimana melakukan yang terbaik untuk masyarakat, tetapi semuanya Bunda kembalikan ke Allah. Karena Allah lah yang menilai segala-galanya. Allah yang tahu. Betul. Apa yang Bunda lakukan, apa yang Bunda rasakan, doa apa yang Bunda panjatkan, kan gitu. Cuma Allah yang tahu. Nah, balasannya ya Allah juga nanti yang akan membalas, tentunya dengan kemudahan-kemudahan yang Bunda dapatkan hari ini gitu. Nah Bun, visi misi Bunda itu apa sih Bun? Visi misi, wah banyak. Kita punya ikon. Apa tuh ikon? Ya, Lambang Sari Takbir. Lambang Sari Takbir. Iya. Allahu Akbar atau? Bukan. Takbir Takbir itu singkatan, Mas. Apa tuh Bun? T, transparan. A, amanah. K, K-nya konsisten. konsisten. Mm-mm. B, B-nya berperadaban. I, Inovatif. R, R-nya responsif. wih keren. Takbir. Jadi itu Takbir. sudah mencakup semuanya Bun? Mencakup semuanya insya Allah. Ada lagi? Cukup itu. Cuma memang penjabaran kita banyak dari takbir itu. Oh, udah disingkat. Masuk di RPJMDes gitu. Keren, Itu keren. banyak, panjang. Takbir, berarti Lambang Dari Sari Takbir. Iya, Allahu Akbar. Oh iya Bun, saya mau nanya Bun. Saya tadi ngeliat spanduk-spanduk di jalan Bunda itu selalu mengingatkan jangan lupa sholat. Ya. Kenapa spanduk-spanduknya seperti itu Bun? Kan biasanya kalau di desa lain itu ayo maju atau gimana gitu Bun. Iya. Sholat itu dasar utama kita lah. Insya Allah kalau kita sholatnya tepat waktu, apalagi dijalankan 5 waktunya, itu udah kunci kesuksesan, udah gak bisa diganggu gugat. Itu udah janji Allah ke kita. Berarti Bunda ini pengen masyarakat Bunda Iya ini, dong. keluarga Bunda ini ya rajin sholat. Ya iya. Keren. Minimal 5 waktunya lah. 5 waktunya dijalankan, insya Allah Lambang Sari akan jauh lebih baik, insya Allah. Keren. Iya. Nah Bun, sebelum kita tutup, Iya. ada nggak Bu pesan untuk masyarakat Lambang Sari, Ya. terutama generasi milenial? Pesan Bunda buat generasi milenial yang ada di Lambang Sari, yang ada di Tambun Selatan, yang ada di Kabupaten Bekasi, buka cara berpikir kita. Karena kalau cara berpikir kita tertutup, apapun akan sulit kita lakukan. Positive thinking itu yang paling utama dan yang paling penting. Semangat, maju terus. Wah keren. Nah berarti generasi muda itu harus tetap positive thinking. Iya, betul. Biar pemikiran tuh terbuka dan luas. Betul. Jadi lebih ngeliatnya biar ke masa depan Bun. Betul. Jangan cuma nge-stuck di situ-situ aja Bun. Iya dong. Harus berkembang. Oke, generasi harus maju. Generasi milenial harus maju. Jangan kalah sama generasi-generasi sebelumnya. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi anak muda ini harus positive thinking, harus semangat untuk melihat ke masa depan. Nah, salam generasi ngopi.